Kita tuh sering banget ya, terjebak dalam pikiran kalau mau sukses kita harus menderita dulu. Kerja lebih keras, lebih lama, sampai ngorbanin kebahagiaan. Tapi gimana kalau semua itu salah? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah cara pandang yang sama sekali baru dan radikal tentang kesuksesan. Produktivitas yang menyenangkan. Coba deh bayangin, dengar kalimat ini di hari pertama kerja. Inilah kata-kata yang diucapin ke Ali Abdal, penulis buku yang lagi kita bahas ini, waktu dia masih jadi dokter junior. Dia ditinggal sendirian buat nanganin satu bangsal rumah sakit penuh pas di hari Natal. Kondisinya, wah kacau balau. Ada keadaan darurat di mana-mana, perawat pada panik, bahkan ada pasien lansia yang teriak-teriak minta gigi palsunya. Ali benar-benar kewalahan. Strategi andalannya selama ini yaitu kerja lebih keras yang berhasil membawa dia lulus sekolah kedokteran, sekarang malah bikin dia tenggelam. Nah, disinilah titik baliknya. Di satu sisi, kita punya mentalitas hustle culture ala Muhammad Ali, menderita sekarang buat menang nanti. Tapi di sisi lain, ada nasihat dari mentornya, Dr. Barclay, yang mengubah segalanya. Kalau pengobatannya nggak berhasil, pertanyakan diagnosisnya. Nasihat ini bikin Ali jadi mempertanyakan diagnosisnya sendiri tentang apa itu produktivitas. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan utamanya. Apa benar kita harus ngorbanin kesehatan dan kebahagiaan cuma demi ngejar target? Pertanyaan ini sebetulnya maksa kita semua buat ngecek lagi keyakinan kita yang paling dalam. Tentang apa sih artinya jadi produktif itu? Jawaban dari pertanyaan tadi itu mengarah ke sebuah pencerahan yang mengubah segalanya. Ternyata, pandangan konvensional tentang sukses itu kebalik loh. Bukan kerja keras yang membawa kebahagiaan, tapi justru sebaliknya. Rasa senanglah yang memungkinkan kita kerja dengan lebih baik. Mau bukti? Oke, yuk kita uji kreativitas Anda dengan sebuah teka-teki klasik yang namanya masalah lilin. Coba kita lihat, kira-kira Anda bisa nggak nyelesainnya? Oke, perhatiin baik-baik ya. Anda punya 3 benda, sebuah lilin, sekotak korek api, dan sekotak paku payung. Tantangannya adalah, gimana caranya nempelin lilin ini ke dinding gabus tanpa bikin lelehannya netes ke meja di bawah? Coba deh, pikirin sebentar. Gimana, udah nemu solusinya? Kuncinya ada di sini nih. Kebanyakan orang itu cuma fokus sama 3 benda. Lilin, korek api, dan paku payung. Padahal, solusi kreatifnya adalah dengan ngelihat si kotak paku payung bukan cuma sebagai wadah, tapi juga sebagai alat, sebagai tatakan lilinnya. Terus, apa hubungannya teka-teki ini sama rasa bahagia? Nah, disinilah keajaibannya. Seorang psikolog bernama Alice Eason bikin eksperimen. Dia ngasih sekantong permen ke satu kelompok sebelum mereka nyoba teka-teki ini. Hasilnya, kelompok yang moodnya jadi sedikit lebih baik gara-gara hadiah kecil itu, ternyata secara signifikan jadi jauh lebih jago mecahin masalah lilin. Merasa senang itu beneran bikin kita lebih kreatif. Dan ini bukan cuma soal permen ya, ada sains di baliknya. Namanya teori perluas dan bangun dari Barbara Fredrickson. Sederhananya gini, emosi positif kayak rasa gembira itu memperluas pikiran kita. Bikin kita bisa ngelihat lebih banyak kemungkinan dan solusi kreatif. Nah, seiring waktu, ini bakal membangun sumber daya penting, kayak ketangguhan dan koneksi sosial kita. Oke, teorinya menarik banget. Tapi gimana cara kita nerapin ini di kehidupan sehari-hari? Nah, buku ini ngasih kerangka kerja praktis yang disebut 3 pemberi energi. Anggap aja ini kayak 3 pilar buat numbuhin emosi positif yang nantinya bakal ngedorong produktivitas kita. Pemberi energi yang pertama adalah bermain. Eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti kita harus malas-malasan ya. Bermain dalam konteks ini itu adalah alat psikologis yang ampuh banget buat mulihin energi kita. Intinya adalah soal aktivitas yang kita nikmati dan kita anggap santai, bukan sebagai sebuah beban. Jadi, gimana caranya kita bisa masukin lebih banyak elemen bermain ke dalam kerjaan kita? Ada 3 bahan utamanya. Ubah tugas yang ngebosenin jadi sebuah petualangan, cari kesenangan di dalam prosesnya, dan yang paling penting, turunkan taruhannya, biar kita nggak terlalu takut buat mencoba dan gagal. Poin turunkan taruhannya ini penting banget. Ada eksperimen dari Mark Rober yang ngebuktiin ini. Dia nantang 50.000 orang buat nyelesain tantangan coding. Setengahnya nggak dikasih hukuman apa-apa kalau gagal. Setengah lagi dikurangin 5 poin. Poin yang sebenarnya nggak ada artinya setiap kali mereka gagal. Hasilnya, kelompok yang dikasih penalti kecil itu tingkat keberhasilannya 16% lebih rendah. Rasa takut gagal sekecil apapun itu ternyata beneran bisa melumpuhkan kita. Pemberi energi kedua adalah kekuatan. Ini bukan soal mendominasi orang lainnya, ini soal pemberdayaan diri, rasa otonomi dan kendali atas hidup kita sendiri. Perasaan bahwa kita yang pegang setir bukan cuma jadi penumpang.
Kita bisa ngebangun rasa kekuatan pribadi ini dengan 3 cara. Pertama, tingkatkan kepercayaan diri. Kedua, tingkatkan skill kita biar ngerasa jago. Dan yang ketiga, yang sering banget kelewat, ambil kepemilikan penuh atas pekerjaan kita, bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Nah, ini ada trik mental yang simple banget, tapi dampaknya luar biasa buat mengambil kepemilikan. Coba deh, perhatiin cara Anda ngomong. Ganti kalimat dari saya harus melakukan ini, jadi saya memilih untuk melakukan ini. Perubahan kecil ini ngubah tugas yang tadinya kayak paksaan dari luar, jadi pilihan dari dalam diri sendiri, yang langsung negasin otonomi dan kekuatan Anda. Pemberi energi kita yang terakhir adalah orang-orang. Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Ada orang yang kalau kita ketemu dia, kita jadi semangat dan terinspirasi. Tapi ada juga yang sebaliknya, malah bikin kita capek. Nah, ini namanya energi relasional. Sebuah kekuatan nyata yang ngaruh banget ke mood dan produktivitas kita. Buat manfaatin energi positif dari orang lain, kita bisa fokus ke 3 hal. Temukan lingkungan atau komunitas yang mendukung kita, rasakan euforia penolong dengan cara ngebantu orang lain, dan yang sering diremehin nih, berkomunikasi secara berlebihan, biar semua orang ngerasa nyambung dan sejalan. Poin menemukan lingkungan Anda ini erat banget kaitannya sama pola pikir kita. Daripada pakai pola pikir kompetitor, di mana suksesnya satu orang berarti gagalnya orang lain, kita bisa pakai pola pikir kamerat. Ini adalah pola pikir kolaboratif, di mana kita percaya kalau kesuksesan itu bisa dibagi-bagi, kita semua bisa maju dengan saling mengangkat satu sama lain. Oke, jadi mari kita tarik benang merahnya. Apa yang nyatuin ketiga pemberi energi ini? Bermain, kekuatan, dan orang-orang? Semuanya mengarah ke satu ide yang radikal tapi sebenarnya simpel. Jalan menuju pencapaian yang luar biasa itu bukan lewat penderitaan, tapi lewat perasaan senang. Kalau ada satu hal yang perlu banget Anda bawa pulang dari pembahasan ini, inilah dia. Kita sering banget salah kaprah. Kita mati-matian ngejar sukses, berharap itu bakal bikin kita bahagia. Padahal, sains dan pengalaman nunjukin hal sebaliknya. Dengan memprioritaskan rasa senang dan kesejahteraan lebih dulu, kita justru ngebuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar dan berkelanjutan. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Coba deh, pikirin satu tugas yang lagi Anda hadapin minggu ini, proyek yang bikin stres, atau tujuan yang rasanya jauh banget. Apa yang bakal berubah kalau Anda ngedeketinnya bukan sebagai beban yang harus ditanggung, tapi sebagai sebuah permainan yang harus dinikmati? Jadi, bakal seperti apa pekerjaan Anda kalau terasa menyenangkan?